Ide gagasan berdirinya Sekolah Wano ya, yang tadi awalnya Seni Sastra Budaya Sumba, komunitas sastra yang belajar puisi dan karya-karya sastra lain, berkembang ke 2017 itu kami sengaja membangun Sekolah Wano. Kalau dulu sih sebenarnya pinginnya sekolah rimba, karena basic saya itu kehutanan. Cuman sudah ada sekolah rimba Butet Melurung ya, tapi kita rubah ke versi lain Sekolah Wano. Jadi Wano itu kampung primitif budaya. Jadi dari situ kita belajar bahwa ada pertua saya sebagai dasar pemikiran, jangan biarkan anak-anak tercabut dari akar budayanya. Dasar pemikiran itulah maka Sekolah Wano berdiri. Kita harus bersentuhan dengan seni atau sastra, karena kami yakin dan percaya sastra itu salah satu cara yang paling efektif ya, bisa masuk ke generasi-generasi ini untuk membentuk mental dan karakter generasi sekarang. Jadi yang paling penting adalah mental dan karakter yang harus kita perbaiki di Sumba ini. Ini yang sangat berkesan bagi saya, puisi. Puisi ini cukup menarik, bisa ditampilkan secara spektakuler, bisa kita dengan mudah menyampaikan pesan makna atau pesan-pesan moral kepada pendengar, atau seperti sekarang nih kita bisa menyampaikan pesan-pesan ini kepada pendengar ya. Betul. 2014 itu buku saya tentang kehutanan, tentang gaharu, investasi perspektif berkebun soka, itu bagaimana tentang kemandirian ekonomi, bahwa Sumba punya potensi ya, harus budidaya gaharu dan harus ekspor, harusnya ekspor. Nah, buku itu, tapi buku itu tidak laris di Sumba, justru laris di Jawa, jadi bestseller ya di Jawa. Betul. Menurut saya proses yang layak, karena menulis puisi itu adalah membaca peristiwa adalah proses kami, berdarah-darah gitu, itu proses. Kalau masalah karya yang sudah hasil dituliskan, itu hasil dari proses, sehingga ada karya yang bisa ditulis dan dibacakan begitu. Ya, proses kakak. Saya melihat hutan di Sumba ini, khususnya Sumba Barat, sebagai seorang polisi kehutanan itu, risau saya. Udah hancur. Yang masalahnya, saya mengambil kesimpulan bahwa yang bermasalah itu bukan apa-apanya, mental kita orang Sumba, terutama mental kita orang di dinas kehutanan, juga mental kita sebagai polhut. Tidak semua, banyak orang-orang kehutanan, orang-orang dinas, tapi yang berjiwa rimbawan itu sangat sedikit. Saya selalu punya keyakinan seperti itu. Nah, pendekatan, kenapa saya memilih pendekatan sastra ya? Sastra tentu kita bicara budaya. Kalau kita lihat jejak leluhur kita dari dulu itu terkait hutan dan alam, itu tidak lepas dari budaya kita. Itu pasti tidak bisa lepas. Jadi kita kembali ke budaya. Selain bersastra puisi untuk menyampaikan pesan-pesan lingkungan kepada teman-teman dan khalayak ramai, saya juga sering gini Kamaya. Setiap musim hujan, ada kegiatan kita menanam. Selain menanam Kamaya, itu kami mengkeramatkan sumber mata air, ritual. Mereka takut kalau buang sampah plastik, sampo, sabun, deterjen dan lain-lain, apalagi menebang pohon di sekitar mata air. Mereka takut, waduh, sudah dikeramatkan. Ada penunggu, ada leluhur katanya. Pamali ya, itu betul, dia Kamaya, Pamali. Nah, itu kami pakai pola itu, karena kita orang Sumba lebih masih berpegang pada budaya kita. Mental dan karakter kita orang Sumba yang sudah tidak peduli lagi dengan lingkungan. Budaya kita sudah terjadi degradasi nilai budaya. Kalau dulu leluhur itu paling jaga hutan Kamaya, potong satu pohon dia ritualnya panjang dan paling takut. Nah, sekarang kita udah tidak takut lagi. Berarti budaya kita, mental karakter kita yang harus perlu dirubah ini Kamaya ya. Yang pasti saya selalu berpikir dalam hati dan pikiran saya Kamaya, bahwa panggilan jiwa saya peduli dengan hutan. Masalah budaya itu hanya alat, karena memang kita harus kembali ke leluhur kita dulu tuh, untuk menjaga hutan dan alam itu budaya mereka kuat dulu, tidak seperti sekarang ya. Panggilan jiwa Kamaya memang ya, kehutanan ya. Itu tadi yang saya bilang, jiwa rimbawan. Tidak semua punya jiwa rimbawan peduli lingkungan ya. Saya tidak tahu juga kenapa begitu. Kami kalau mau buat kegiatan lagi yang lebih, bagaimana menanamkan jiwa-jiwa peduli sastra, puisi dan lingkungan budaya kepada generasi, kami kadang-kadang terkendala dengan dana. Memang orang bilang apa-apa tidak perlu pakai uang, tapi apa-apa juga kadang-kadang pakai uang. Perlu uang. Perlu uang. Mau buat hal yang kecil aja butuh dana. Butuh dana, betul. Ya, itu kendala kami, karena memang kami belum ada yang membantu kami untuk kegiatan. Mudah-mudahan ke depan lah
Kamaya. Betul. Ada Iya. orang peduli ya. Iya, ada yang peduli. Saya dua komunitas itu berdarah-darah Kamaya. Ya. Kadang saya sama keluarga saya itu sisipkan gaji saya sendiri. Serba keterbatasan ya. Ya, kami sisipkan gaji dengan segala keterbatasan. Ya, betul. Gitu. Jadi, tapi mudah-mudahan ke depan saya yakin kita akan bisa bertemu dengan orang-orang yang punya kelebihan dan mau berbagi dengan banyak orang. Ya, baik. Harapannya. Ya, mudah-mudahan dari podcast saya di UI beberapa kali dan podcast yang hari ini di RRI, mudah-mudahan melalui RRI sudah di kandang sendiri nih. Ya. Ya, mudah-mudahan dengan RRI kali ini podcast bisa mempengaruhi kepada generasi ke depan untuk lebih terpanggil. Jadi lebih ayo rame-rame begitu. Iya. Betul. Saya jadi teringat tentang Khairil Anwar. Iya. Saya teringat dengan kemarin Umbulan Duperanggi ya. Ketika mereka tidak ada, karya mereka itu abadi. Itu Betul. kerennya di sastra kakak. Memang dari tahun 2015 itu kami berdarah-darah, diketawain kalau baca puisi. Di Iya. grup juga 1.000 orang, tetapi yang like tidak sampai 5. Adik-adik saya bilang begini, kakak, kita malu tulis puisi kakak. Kenapa? Tidak ada yang like. Waduh, saya juga sempat drop. Saya takut sampai adik-adik drop. Iya. Tapi saya berpikir gini, adik-adik semua, saudara, teman-teman, jangan takut bahwa tidak ada yang menulis, hanya kita-kita saja. Yang tidak menulis itu yang sekian banyak yang menceritakan kisah sang penulis. Adik-adik saya semangat lagi. Nami juga kalau ke Jakarta tuh Kamaya, Ya. ketemu Pak Dirjen Kebudayaan dan lain-lain. Oh, kami tekan, kalau bisa puisi ini harus merambah sampai ke daerah-daerah. Jadi kami mainnya atas sudah. Iya. Tekan atas, di sana keluarkan programnya, tekan bawah. Dan terbukti. Semua harus serba door to door. Sekolah-sekolah sekarang udah main lomba puisi dong. Iya, betul ya. Itu kehormatan buat kami. Betul. Ini istimewa. Ya, gitu kira-kira. Dampaknya saya selalu positif di mata banyak masyarakat, terutama kalangan muda. Beberapa orang tua saya selalu dipandang positif. Tetapi yang paling terhormat bagi saya pajang itu di rumah saya itu, saya pajang bingkainya banyak. Saya bilang sama istri saya, nanti kalau seandainya saya mati besok, sebelum saya diserahkan ke pemerintah jenazahnya, baca dulu biografi saya. Itu kehormatannya. Saya mengalami suatu proses ketika saya mendidik adik-adik saya butuh uang. Saya harap dari gaji, kadang-kadang tidak punya. Akhirnya saya berpikir, ternyata pendidikan ini membutuhkan ekonomi. Ya. Suatu hari, suatu malam ketika saya mengajar di sekolah Wano, malam saya nginap di rumah. Itu kampung leluhur bapak saya. Tiba-tiba ada bapak kecil saya tuh pukul anaknya jam 12, bapaknya lagi bermain judi. Ada uang, tapi anaknya minta buku, dipukul, menangis malam-malam. Saya kaget, ada apa anak sekolah Wano dipukul? Kenapa? Bapaknya tidak mau beli buku, tapi bermain judi. Akhirnya saya melihat di Wanokasa itu, kampung bapak saya, leluhur bapak saya itu banyak potensi, tapi kebetulan kopi. Iya. Kita harus mandiri ekonomi di kampung kita sendiri. Kita harus berdaulat ekonomi di kampung kita sendiri. Betul. Makanya jangan lagi jual kopi biji, saya bilang sama keluarga saya, karena harga sebentar pagi siang sore naik turun. Grafik. Jual kopi kemasan, selain itu kita punya brand lah. Ya syukur brand kita ini udah sampai Jakarta. Iya. Ya. Di laptop kami, laptop sekolah Wano tuh, kami punya laptop, ada 72 konsep ekonomi yang kami bikin, atau produk 72 produk yang kami terbitkan kemarin, kopi sama teh celup. Teh celup ini dari Kakandara. Kakandara itu Minuman semacam... tradisional orang Sumba dari kayu, selain yang lino dari kulit kayu. Oh ya, kalau Lino tahu. Yang Kakandara ini seperti Kakandara apa? dari kayu. Kayu saya tepungkan, celup kayak warna Fanta. Oh, ada ya? Ada. Setahu saya selama ini Lino. Iya. Iya. Masih ada, masih banyak lagi. Ada yang satu konsep yang paling kuat yang pernah saya bicarakan dengan waktu saya diundang di aula kantor bupati ketika di Sperindak Provinsi UMKM diundang, saya berbicara tentang baku Wano. Baku Wano. Oh ya, Baku Wano. Kalau seandainya Sumba punya pabrik rokok, saya yakin adik-adik saya kemarin yang keterangan kontrak tidak masuk tidak akan demo. Iya. Bahkan mereka tidak mau jadi tanda kontrak, pelinting rokok saja. 1.000 orang setiap hari. Terus ketika saya sampaikan konsep itu, saya ditertawai. Iya. Saya tertawa juga. Kok konsep yang benar diketawain begitu? Ya, mereka bicara tentang dana. Ya, saya kepingin kalau bisa PD Sumber Dharma dihidupkan lagi. Iya. Hanya itu jalan keluarnya.